وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Semoga jadi ilmu yang barokah manfaat, dan berkumpulnya kita malam ini dicatat oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, jadi sebab Allah meridhai kita, suka kepada kita, dan mudah-mudahan hujan yang turun ini jadi saksi nanti di akhirat bahwa kita semua pernah berkumpul dalam majlis yang baik sehingga kita mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah, sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi. Anak-anak yang pertama kali iman kepada Nabi itu Sayyidina Ali. Kalau orang dewasa yang pertama kali iman kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi, Sayyidah Khadijah. Sayyidina Ali ini memang kecilnya sering berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali menuturkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda Rasulullah, adibu, didiklah auladakum, anak-anak kalian, ala salasi khisalin, atas 3 perkara-perkara. Rasulullah memerintahkan kita mendidik anak-anak kita. Mendidik apa? 3 perkara yang diperintahkan Nabi untuk kita didikkan kepada anak kita. Mendidik dan mengajar itu mirip Pak, tapi berbeda. Kalau mengajar itu menyampaikan ilmu. Kalau mendidik mencontohkan ilmu. Kalau mengajarkan menyampaikan ilmu. Kalau mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga mencontohkan. Ya, ini yang berat. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian, ala salasi khisalin, atas 3 perkara-perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama, hubbi nabiyyikum, cinta kepada nabi kalian. Maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita punya kewajiban mendidik anak kita cinta kepada Nabi. Tentu karena kalimatnya di sini mendidik, berarti kita dulu yang mesti cinta kepada Nabi. Lalu kecintaan kita kepada Nabi itu kita contohkan kepada anak-anak kita. Bagaimana di antara mencontohkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi? Misalnya ada acara maulid, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi kita bawa. Ada kegiatan sholawat, ada baca sholawat yang berkaitan dengan Rasulullah, kita contohkan, kita praktekkan. Atau bapak sering menceritakan Nabi Muhammad kepadanya. Anak-anak itu Pak, dia memiliki perekaman atau daya ingat yang sangat luar biasa. Apapun yang sering diceritakan bapak kepadanya itu akan selalu diingat. Kalau misalnya bapak suka motor, lalu sering menceritakan motor kepada anaknya, itu otomatis Pak, anaknya itu otomatis suka motor. Bapak suka kelayang, selalu menceritakan kelayang kepada anaknya, itu otomatis anaknya itu suka kelayang. Begitu juga ketika bapak juga Nabi Muhammad SAW,
Lalu bapak sering menceritakan Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini. Maka yang ada dalam daya ingat anak-anak kita itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi Pak sering, meskipun anak saya belum paham Nabi Muhammad itu siapa, tapi dalam praktek kehidupan itu saya sebut terus. Misalnya makan, dia makan sambil berdiri, saya bilangnya bukan tak boleh makan berdiri, saya tidak hanya itu. Kata Nabi Muhammad, kalau makan berdiri itu tidak bagus, yang bagus itu makannya duduk. Jadi Nabi Muhammadnya dibawa terus. Nanti misalnya berbuat salah, kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad. Jadi yang terngiang di dalam anak kita itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Beda misalnya gini, setiap salah bapak tegur, tak boleh gitu deh, tak boleh gini bang, begini yang benar. Maka yang teringat dalam dirinya, kata bapak tak boleh, kata bapak tak boleh. Misalnya dia begini, ngapa tak ada begini, kata bapak tak boleh, kata bapak tak boleh. Jadi yang menjadi dalil itu bapaknya. Tapi kalau kita sebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, itu insya Allah nama Nabi Muhammad itu akan melekat dalam hati anak cucu kita, sehingga dengan demikian mereka akan tumbuh atau penasaran siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang mesti kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan gini Pak, anak kita itu aset ya, aset akhirat. Anak kita, cucu kita itu aset akhirat. Maksud aset akhirat begini, ibaratkan ladang, semakin banyak, semakin sering bapak menanam tanaman itu, maka tanaman bapak akan semakin banyak tanaman itu, maka hasilnya insya Allah akan semakin banyak. Begitu juga dengan anak kita itu, semakin kita banyak mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, maka panen pahala nanti di akhirat bapak semakin banyak. Dan yang paling kecil jadi dulu, praktek sunnah-sunnah Nabi misalnya ya, makan dengan tangan kanan, pakai baju, bapak masangkan bajunya, memakaikan bajunya tangan kanan dulu yang dimasukkan, kalau melepaskan tangan kiri, memakai sendal, memakai celana, dan lain semacamnya. Yang hal-hal kecil yang berada di dalam lingkungan rumah tangga kita, itu kita ajarkan. Kita mungkin tak bisa mengajarkan Quran 30 juz, tapi kan paling tidak mengajarkan tata cara amal yang baik, perbuatan yang baik. Mau makan, ajarkan baca bismillah. Setelah diajarkan baca bismillah, setiap makan anaknya baca bismillah. Bapak mungkin tidak makan, tapi ketika anaknya makan baca bismillah, meskipun bapak tidak ikut baca bismillah, bapak sudah dapat pahalanya. Anaknya makin dewasa, bismillah terus dibaca sampai dia menikah, punya anak, diajarkan kepada anaknya. Ketika cucu bapak baca bismillah karena diajarkan oleh anak bapak yang dulu diajarkan oleh bapak, dapat lagi pahalanya bapak. Cucunya besar menikah, punya anak cucunya, diajarkan bismillah, dah kecicit bagi kita, cicit yang baca, tapi pahalanya sampai ke nyangnya, sampai ke datuknya. Kenapa? Karena dulu datuknya ngajarkan anak, anaknya ngajarkan anak, anaknya ngajarkan anak, anak sampai kepada kita. Itu yang disebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang ketika orangnya meninggal pahalanya akan terus mengalir. Itu yang mesti ditanamkan. Karena kenapa harus ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Orang kalau ditanamkan anak, kalau ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, itu jadi orang bagus tuh gampang Pak. Kalau dari kecil sudah ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah, nanti besarnya untuk menjadi orang baik itu sangat mudah. Karena dalam dirinya sudah tertanam nama Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah itu luar biasa. Coba kita perhatikan, kalau kita ngadakan kekahan atau naik ayon dalam bahasa kita,
Apa yang dibaca? Bukan tahlil, Pak. Bukan hataman Quran yang dibaca ketika naik ayon, naik baca kekahan itu. Pasti berjanji. Naik rumah berjanji lagi. Merolak berjanji. Tak ada seolah-olah dalam kegiatan kita kecuali di situ ada berjanji, berjanji dan berjanji. Berjanji dari mulai awal abtadiul imla hingga akhirih itu bercerita tentang Nabi Muhammad sebelum lahir, dari mulai Nur Muhammad sampai Nabi Muhammad terlahir, sampai Nabi Muhammad beranjak jadi anak-anak, dewasa, berdagang, sampai Nabi Muhammad menikah, sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, dan bercerita tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kalau ada kekahan, naik ayun dan lain semacamnya dibacakan berjanji? Itu namanya mengharapkan barokah dari maulid, dari cerita kelahiran Nabi. Mudah-mudahan anak yang dibacakan berjanji, anak yang dibacakan maulid tadi terlahir mengikuti atau gampanglah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang tua kita dulu kok sampai kita naik kekahan tak ada maulidnya, Pak, itu meskipun bukan sholat tak sah itu perasaannya. Saking pentingnya, saking fanatiknya, saking cintanya dengan maulid itu. Kemudian itu cara mendidik anak untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kecil sudah dibiasakan diperdengarkan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, diberikan contoh-contoh untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada cerita dalam manaqibnya Sayyid Ahmad Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat. Suatu saat Sayyid Ahmad Jazuli ini, Pak, Sayyid Sulaiman Al-Jazuli, kalau tidak salah, apa Sayyid Ahmad Jazuli apa Sayyid Sulaiman, pokoknya pengarang kitab Dalailul Khairat. Itu suatu saat pergi ke negeri Irak. Sesampainya di negeri Irak, beliau mau sholat asar. Carilah musola, carilah tempat ibadah. Cuma ketika ketemu tempat ibadah, taruhlah bahasa kita tempat mengambil air wudhu, itu tak ada airnya, Pak. Akhirnya beliau muter-muter di masjid itu atau musola itu untuk mencari air. Suatu saat ketika beliau muter itu, di depan masjid ada seorang anak kecil sedang bermain, anak perempuan, masih anak-anak bermain dia. Beliau muter-muter, Pak. Beliau ini muter-muter masjid ini untuk cari air, tak ketemu air. Akhirnya karena mungkin capek, duduk di depan masjid, ditanya oleh anak itu. Kata anak itu, "Pak, wahai Syekh, kenapa engkau sepertinya seperti orang kebingungan? Ada apa, Syekh?" "Ini saya lagi mencari air mau berwudu. Di sumur itu kan ada air, Syekh. Sumurnya di sumur itu memang ada air," kata Syekh, "cuma dalam. Bagaimana saya mengambilnya? Bagaimana saya menimbanya? Airnya di dalam." "Oh, gampang, Syekh. Ayo ikut saya." Dibawa ke sumur itu oleh si anak perempuan yang masih kecil nih, Pak. Diludahi sumur itu. Dengan izin Allah, ketika sudah diludahi, air itu naik, Pak. Naik ke atas sampai tumpah, sampai mengalir, sampai rata dengan bibir sumur itu. Syekh itu kaget, Pak. Apa kemuliaan yang telah Allah berikan kepada anak ini. Ambil wudhu, habis sholat, anak itu masih main lagi. Ditanya, "Wahai anakku, tadi air di dalam sumur itu dalam, tapi ketika engkau ludahi, kenapa air itu bisa naik? Apa amalan engkau?" Nah, ini yang diceritakan anak itu. "Saya dipesankan oleh ibu, oleh orang tua saya. Setiap hari itu, Syekh, paling tidak saya membaca sholawat itu 100 kali. Anak-anak itu, Pak. Maka ketika tadi engkau dalam keadaan kebingungan itu, sebelum saya ludahi sumur itu, saya baca dulu sholawat kepada Nabi Muhammad.
barokahnya sholawat itu akhirnya air sumur itu naik ke atas. Itu bukan karena saya yang baca sholawat, tapi karena mulianya Nabi Muhammad dengan sholawat yang dibaca. Apa kata Syekh itu? Wallahi, bersumpah dia, demi Allah, saya akan mengarang satu kitab yang dari awal sampai akhir isinya sholawat semua. Dan mudah-mudahan Allah tidak mencabut nyawa saya sebelum terwujud cita-cita saya. Maka sebelum meninggal beliau sempat menulis kitab yang disebut dengan Dalailul Khairat, isinya dari awal sholawat sampai selesai sholawat. Artinya begini, kalau anak kecil saja yang belum baligh itu ketika baca sholawat, itu ketika sudah tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam dirinya, Allah berikan kemuliaan yang demikian. Apalagi orang yang sudah baligh, yang seharusnya seharusnya bisa mengerti, merasakan nikmat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia membiasakan sholawat dan tumbuh dalam dirinya cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi biasakan anak-anak kita itu diajarkan sholawat dan lain semacamnya, untuk supaya dia tumbuh cinta kepada nabinya. Kemudian yang kedua, wa hubbu ahli baitihi. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita itu cinta kepada ahli baiti Rasulullah. Ahli baiti Rasulullah ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita cinta kepadanya. Nah, maksudnya gimana? Ahli bait ini gimana? Ahli bait ini macam-macam, Pak. Jadi ada namanya alur Rasul, keluarga Rasul. Ada namanya zurriyah Rasul. Ada namanya ahlu baitir Rasul. Ada namanya itratir Rasul. Ini semuanya berkaitan dengan Rasul. Alur Rasul itu siapa? Keluarga Nabi. Siapapun itu yang masih punya hubungan dengan Nabi, baik itu sepupu Nabi, menantu Nabi, ponakan Nabi, keluarga jauh Nabi, yang masih keturunan Banu Hashim, Banu Muthalib, maka itu namanya alur Rasul, keluarga Rasul. Ada namanya zurriyah Rasul. Siapa zurriyah Rasul? Semua anak keturunan Nabi, baik dari jalur laki-laki ataupun dari jalur perempuan, zurriyah Rasul. Ahlu baitir Rasul, semua keturunan Nabi yang dari Al-Hasan wal Husain. Itratir Rasul adalah keturunan Nabi yang ulama. Bukan hanya sekedar keturunan Nabi, tapi juga ulama. Itu namanya itratur Rasul. Semua yang berkaitan dengan Nabi wajib kita cintai, karena itu perintah atau pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mencintai itu bukan berarti harus mengikuti, Pak. Mencintai dan mengikuti itu beda. Begini, kalau ada anak kita salah, berbuat salah, apakah kita harus benci kepada anak kita yang salah itu? Oh tidak, nama anak tetap kita harus cintai. Lalu perbuatannya yang salah, apakah harus dibenarkan? Oh jangan. Jangan karena itu anak kita berbuat salah lalu kita benarkan. Itu tak adil namanya kita, Pak. Kita diperintah Allah tuh i'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Perbuatan adil itu paling sangat sesuatu yang paling mendekatkan kita kepada ketakwaan. Kalau anak kita salah, ya salah. Kalau anak orang benar, ya benar. Kebenaran itu tidak diukur karena dia anak kita atau bukan. Siapapun yang berbuat salah, ya salah meskipun anak kita. Siapapun yang berbuat benar, ya benar meskipun itu bukan anak kita. Begitu juga dengan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW.
beliau itu manusia, bisa salah. Ketika beliau salah, ya tetap salah. Sesuatu tidak jadi benar karena itu misalnya keturunan Nabi. Oh tidak. Kalau salah menurut agama, ya salah meskipun itu keturunan Nabi. Kalau benar menurut agama, ya benar meskipun itu bukan keturunan Nabi. Kalau perkataannya itu benar, maka kita harus membenarkannya meskipun itu bukan keturunan Nabi. Tapi kalau perkataannya itu salah, ya tetap kita katakan salah meskipun itu keturunan Nabi. Itu namanya adil. Tetapi meskipun dia salah, kita tetap wajib hormat dan cinta. Nah, itu yang mesti kita pahami seperti itu. Jadi bedakan mana mengikuti, mana mencintai. Mencintai itu tidak mesti mengikuti, tapi mengikuti biasanya adalah mencintai. Itu ahli bait Rasulullah. Makanya Pak, kata Mbah Mun, kita ini mesti hati-hati kepada seluruh manusia, terlebih kepada sesama Islam ini. Kenapa? Mungkin dia tidak tercatat nama-namanya sebagai keturunan Nabi, tapi bisa saja Pak, bisa saja dia adalah keturunan Nabi. Maka oleh karena itu salinglah menghormati, salinglah mencintai, tak boleh mencaci maki, tak boleh mencela satu dengan yang lainnya. Sama dengan yang terjadi akhir-akhir ini tentang polemik nasab itu yang sering saya sampaikan. Polemik nasab yang berkaitan antara seseorang dengan seorang yang menggugat nasabnya Ba'alawi, nasabnya Habaib. Nah, kita tetap di jalan kita, di thariqah kita. Apa di thariqah kita, di jalan guru-guru kita, meyakini beliau-beliau para habaib itu dzurriyyah Nabi. Karena sudah cukup syarat menurut ilmu nasab, itu sudah cukup syarat bisa disebut sebagai keturunan Nabi. Kita tetap yakin dan meyakini para habaib itu dzurriyyahnya Nabi. Adapun ada orang yang menyangsikannya atau meragukannya, nah itu urusan mereka. Itu terserah mereka, urusan mereka. Perbedaan pendapat itu terkadang memang terjadi di dalam kehidupan. Tapi perbedaan pendapat itu jangan sampai muncul saling mencela, saling menghina, saling mencaci maki sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang tak sependapat dengan mereka yang meragukan dan membatalkan nasab Ba'alawi, kita tak setuju. Boleh kita menolak pendapat itu, tapi jangan mencela dan mencaci. Jangan ikut-ikutanlah apa yang terjadi di media sosial yang saat ini saling mencaci maki antar umat Nabi Muhammad SAW. Itu fitnah akhir zaman. Kemudian yang ketiga, perintah Nabi Muhammad SAW, wa qiraatil Quran. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk mendidik anak kita baca Quran. Kalau kita tak sempat mendidiknya baca Quran, serahkan dia kepada orang yang bisa mendidik dia baca Quran. Tapi paling tidak Pak, dalam kata mendidik di sini, Bapak bisa mencontohkan kepada anak kita itu, kepada anak kita membaca Quran. Maksudnya macam mana? Misalnya maghrib Pak, habis maghrib Bapak sholat berjamaah, itu kalau bisa baca Quran dulu, megang Quran, ngambil Quran, entah baca Yasin, entah baca apa. Nanti apa yang dilakukan Bapak itu dilihat oleh anaknya. Kalau Bapak sudah melakukan, nak nyuruh kepada anak itu lebih mudah Pak. Ayo baca Quran, ayo kata anaknya. Tapi kalau kita hanya menyuruh baca Quran habis maghrib, sedangkan kita tak baca Quran, nah itu biasanya anak itu susah nak ngikutnya Pak. Mungkin dia ikut karena takut, tapi dalam hatinya itu bilang, Bapak nih kata dia, kita disuruh ngaji, Bapak megang HP kata dia. Jadi dalam dia tidak ngomong, tidak bicara, tapi hatinya begitu. Itu kita sedang mencontohkan hal yang tidak baik.
Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberi contoh dengan mulut, memberi contoh dengan praktek itu lebih akan mengena ketimbang memberi contoh dengan lisan. Praktek dan contoh. Terus kemudian Pak, disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man 'allama waladahu al-Qur'an nadhra. Barang siapa yang mengajarkan anaknya baca Quran nazran dengan melihat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa orang tuanya itu, baik dosa yang telah lalu atau yang akan datang, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ngajarkan Quran, pakai Quran. Terus wa man 'allamahu iyyahu zahiran 'an dhahri qalbi. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an dengan menghafal, anaknya diajarkan menghafal Quran, ba'asahullahu yawmal qiyamah ala suratil qamari lailatal badri. Maka nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya di hari kiamat, wajahnya terang benderang seperti bulan di malam purnama. Wa yuqalu libnihi, ketika pada waktu itu anaknya diperintahkan, iqra, baca Qur'annya. Fa kullama qara'a ayatan, setiap anaknya baca satu ayat Quran, rafa'allahu azza wa jalla li al-abdiha darajatan. Maka Allah mengangkat derajat ayahnya satu ayat satu derajat. Kalau baca 10 ayat 10 derajat. Kalau anaknya baca 100 ayat, diangkat derajat orang tuanya nanti di akhirat 100 derajat. Kalau anaknya membaca 1000 ayat, maka Allah mengangkat derajat orang tuanya nanti di akhirat 1000 derajat. Itu hebatnya Quran. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita udah misalnya tidak bisa mengajar Quran sendiri, paling tidak memberikan jalan untuk anak kita belajar Quran, nyuruh dia belajar Quran, menyerahkan, memasrahkan dia kepada orang yang mengajar Quran dan lain semacam. Karena dengan demikian keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu bisa kita peroleh, sehingga kita tidak menyia-nyiakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.